Hai, welcome back to Pony Beauty Channel. Kali ini kita berdua akan ngebahas tentang masalah kulit juga. Yang masih seputaran juga sama jerawat. Karena di video sebelumnya kan kita kupas tuntas abis tuh tentang jerawat. Nah, kali ini kita juga nggak kalah serunya akan sharing juga sama kalian tentang komedo. Nah, Rizka, kamu tuh pernah nggak sih pas kamu tuh lagi ngaca nih, kamu tuh ngelihat kayak di sekitaran hidung gitu tuh ada yang kayak item-item bintik-bintik, ya nggak sih? Terus kayak di jidat itu atau nggak di pipi itu kayak ada yang beruntus-beruntus kecil. Nah, itu tuh apa ya kira-kira tuh? Kamu tahu nggak tuh? Nah, kalau yang aku tahu sih sebenarnya itu juga termasuk ke komedo, Tami. Jadi kayak item-item di hidung nih, kan sering banget tuh. Apalagi aku pengguna ini ya kan, ojek konvensional, ya nggak sih? Ojek online gitu kan. Itu di mana polusi itu langsung masuk ke hidung dan ngerasa udah ada item-item, titik-titik gitu. Gitu. Nah, berarti pas banget ya sama sharing kita hari ini. Kita akan ngebahas tentang komedo hitam dan komedo putih. Nah, jadi komedo itu apa sih, Kak? Nah, kalau yang udah aku research kemarin nih, Tam, ternyata komedo itu adalah calon si jerawat. Oh gitu. Iya, jadi komedo itu kan dimana pori-pori kita tuh kebuka lebar nih, terus itu tuh tersembuat oleh sesuatu. Nah, sesuatu tuh bisa jadi sel kulit mati atau kotoran atau minyak berlebih yang dalam kulit kita terus keluar terus berhenti di atas pori-pori gitu. Oh, berarti kesimpulannya komedo itu penyumbatan pori-pori oleh kotoran yang itu akan menjadi asal muasalah si jerawat itu tadi ya. Iya, benar. Nah, terus lagi nih, Tam, komedo tuh nggak cuman cewek, nggak cuman kita cewek aja nih yang bisa ngalamin, ternyata cowok tuh juga bisa muncul entah itu di hidung atau di kayak pinggiran ini loh, pinggiran bibir kayak gitu. Selain minyak juga nih ada dong yang kayak memicu nih si jerawat. Nah itu yaitu kira-kira tuh sebabnya itu apa aja dong? Banyak banget, Tam. Kemarin aku sempet baca nih ya. Terus? Yang poin pertama nih yang aku baca, ternyata itu karena kebiasaan buruk kita sendiri, kebiasaan megang muka kita sendiri pakai tangan nih. Kayak misal aku lagi ngaca nih, terus aku penasaran kok ada apa nih di muka aku kayak gitu. Itu ternyata aku juga suka kayak gitu deh, kayak ngerasa nggak sih kayak ih apaan nih gitu kan. Jadi kayak langsung kita pegang-pegang kayak gitu. Sedangkan kita tuh juga nggak tahu ya, ini kan tangan abis megang apa, misalnya dari toilet, belum cuci tangan, atau nggak abis makan belum cuci tangan, main HP gitu kan. Oh ternyata itu bisa jadi salah satu pemicu komedo. Iya, kan kita nggak pernah tahu tuh bakteri apa aja tuh yang di Nah, tangan bener kita, banget. gitu Jadi kan. kalau sebisa mungkin kita hindari lah ya hal-hal yang kayak gitu. Nah, yang kedua nih Kak, penyebab timbulnya komedo itu kita kadang suka lupa cuci muka. Ih, gila. Aku juga suka lupa banget kayak Iya nggak gitu sih? Kadang kalau misalnya kita habis olahraga nih, kadang kan keringet tuh bercucuran. Kalau nggak usah olahraga deh, sederhana aja. Kita turun dari motor, ya nggak sih? Itu suka berkeringat. Terus habis itu kita nggak langsung ngelap, kita diemin dulu sampai kering. Nah ternyata itu nggak boleh. Itu bisa micu yang namanya komedo, ya nggak sih? Terus jadi kenapa tuh kalau misalnya kita habis aktivitas, kalau bisa ya kita bersihin pakai tisu. Kalau nggak memang kita cuci muka. Lebih baik sih dilap dulu gitu, jadi nggak usah nungguin kering karena itu malah nyumbat pori-pori kita keringetnya gitu. Nah, terus faktor lain nih yang bisa nyebabin jerawat itu tuh kita lupa ngebersihin makeup biasanya, Tam. Itu masih relate sih sama yang kedua ya kan. Itu kebiasaan juga sih, gue juga ngalamin sendiri ya kan. Kadang kalau misalnya kita habis aktivitas misalnya capek banget sampai kamar tuh ya udah aja pengennya tuh tidur. Nah itu nggak boleh, itu kebiasaan buruk juga yang nantinya timbul malah jadi nyebabin komedo ya. Karena kan kita tuh kadang kalau misalnya make up makanya kan nggak cuma satu produk, kadang kita pakai primer, kita pakai concealer, foundation bahkan ya kan. Nah itu semua tuh pasti ada kandungan zat-zat yang emang nyumbat pori-pori banget gitu. Bener banget makanya kita harus sebisa mungkin double cleansing, dan itu kita bisa gunain kayak pakai micellar water atau enggak oil cleanser. Nah, terus atau yang bentuknya balm juga bisa. Nah, itu juga bisa tuh. Tapi habis itu jangan lupa kita langsung pakai facial cleansernya ya. Jadi jangan step habis pakai micellar water udah selesai bersih. Enggak, karena itu bisa nyebabin kotoran-kotoran yang dari sisa makeup itu nyumbat di pori-pori kita, belum maksimal bersihnya. Iya, benar banget gitu. Nah, abis ngomongin penyebab nih, Tam, kita langsung ke jenis-jenis komedo aja. Oke, tau lah ya kayak pasti komedo tuh ada yang kayak warnanya tuh hitam sama yang warnanya putih. Iya, bener Ya banget. nggak sih?
Nah, kalau misalkan kalian itu ngaca yang misalnya warnanya hitam, itu ada ya juga yang warnanya putih, itu kok ada dua jenis yang berbeda, itu kira-kira itu bedanya apa ya Kak? Nah, komedo hitam ini nih Tam, dia tuh bisa muncul di hidung, terus di dagu, terus sama di area leher biasanya. Nah, kenapa sih dia tuh bisa kecoklatan? Ternyata karena dia tuh termasuk jenis komedo terbuka, jadi yang di mana komedo itu muncul di pori-pori kita yang terbuka, terus dia tuh udah terkena oksidasi udara. Itu kenapa warnanya dia tuh berubah jadi hitam atau kecoklatan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya aku sering lagi ngaca nih ngelihat, ih ini apa sih hitam-hitam gitu, oh itu berarti namanya komedo hitam ya? Atau blackhead gitu kan. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya komedo putih itu guys, dia itu adanya di bawah permukaan kulit ya. Dia masih tertutup deh pokoknya. Dia komedo yang bentuknya itu hampir sama bruntusan. Dia tuh suka lebih banyak jumlahnya ya, ada di area itu biasanya itu paling banyak di jidat. Areanya paling banyak di jidat. Iya, benar banget. Nah, ngomong soal beruntusan nih Kak, Iya. itu juga nggak kalah heboh banget tentang apa? Ya banyak juga nih yang nanya ini, banyak yang nanya juga ke beruntusan. kita. Maka dari itu nanti di next video juga kita akan bikin video khusus tentang si beruntusan. Nah, karena kita udah tahu nih apa sih bedanya blackhead sama whitehead, kita juga mau share juga nih gimana sih cara ngilanginnya atau cara ngatasinnya si blackhead sama itu whitehead penting gitu. banget karena kalian kan pasti mikir tuh kayak, ih terus ini gimana dong kalau udah ada komedo hitam atau komedo putih nih. Kalian pasti pengen tahu dong gimana cara ngilanginnya. Nah, berikut kita kasih tips-tipsnya ke kalian, cara-cara untuk ngilangin komedo. Yang pertama nih, aku dengar-dengar nih Tam, yang pertama nih dengan cara uap air panas tuh juga bisa gitu buat ngebersihin blackhead atau whitehead. Dan itu cara paling hemat yang bisa juga dilakuin di rumah. Jadi kalian masak air panas, kalian taruh di suatu wadah, dan ketika tuh air panasnya masih ada uapnya, kalian tuh bisa hangat-hangatkan gitu loh Kak mukanya. Nah, nanti itu kan akan merangsang yang namanya pembukaan pori-pori kita. Nah, ketika si pori-pori udah agak enak tuh, agak lembab-lembab kena uap air panas, kita bisa membuang komedo itu dengan menggunakan alat pembersih komedo ya. Tapi yang steril. Iya, betul. Atau enggak kalau misalnya kalian pengen kalian nggak punya nih di rumah dan kalian pengen menggunakannya pakai tangan doang boleh, tapi disarankan kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pasti tangan harus bersih dulu, baru kita bisa bantu neken si komedo itu ya biar keluar. Nah, ini cara paling hemat sih yang bisa kalian lakuin di rumah. Terus kalian bisa beralih ke skincare. Nah, kalian jangan sampai salah untuk memilih skincare. Harus diperhatiin juga kandungannya apa. Nah, sesuai yang aku udah baca-baca nih Kak, kandungan skincare yang bagus emang buat ngilangin si calon jerawat alias komedo ini yang paling banyak ada kandungannya salicylic acid dan benzoyl peroxide. Kenapa tuh? Kenapa harus ada kandungan kayak gitu tuh Tam? Oke, jadi gini, sistemnya si salicylic acid ini memang dia bisa mengangkat kotoran mati nih Kak. Jadi kalau misalnya kalian itu ngerasa muka lagi banyak banget komedo, kalian lakukanlah yang namanya double toning. Itulah makanya nanti pentingnya double toning. Dan double toning itu sendiri yaitu salicylic acid atau BHA dan hydrating toner. Nah, kenapa nih tadi kita menyarankan kalian untuk beli skincare yang ada kandungannya salicylic acid dan benzoyl peroxide? Karena salicylic acid dan benzoyl peroxide ini dipercaya bisa untuk mengurangi jumlah kadar minyak di wajah nih Kak, dan bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Iya, benar banget. Yang ketiga, untuk menghilangi komedo, kalian bisa lakukan extra treatment. Nah, extra treatment di sini tuh bisa pakai scrub, bisa pakai masker juga gitu. Oh gitu. Nah, kalian bisa lakukan ini juga treatmentnya di rumah dengan hemat. Cukup kalian bisa pakai gula dicampur madu sebagai bahan scrub alami, atau kalian bisa mencampurkan oatmeal dan yogurt. Oke, itu caranya sih
Abis dicampurkan, kalian bisa diamkan beberapa menit, entah 10 sampai 15 menit. Nanti setelah itu kering, nanti dicuci dengan bersih. Dan kalian bisa lakukan itu seminggu 1 sampai 2 kali. Nah, kalau nggak mau ribet nih bikin-bikin kayak gitu juga, kalian juga bisa pakai masker yang langsung tinggal beli aja gitu. Untuk jenis-jenis masker nanti kita juga ada di next video gitu. Nah, terus cara ngilangin yang keempat, kalian bisa menggunakan floss stick, nah itu atau gimana komedo tuh? ekstraktor gitu. Nah, komedo ekstraktor ini juga harus digunakan dengan benar, karena kalau misalnya kalian penggunaan itu salah, justru malah menyebabkan kulit teriritasi ya. Ya, jadi rusak gitu permukaan kulitnya. Nah, cara yang terakhir, atau misalnya kalian nggak mau ribet di rumah, kalian mau datang ke dokter atau klinik kecantikan, boleh banget ya. Iya, langsung aja datang ke sana supaya langsung bersih gitu kan semua komedonya. Itu biasanya kalau di sana tuh disaranin pakai microdermabrasi namanya. Nah iya bener, aku sendiri juga sering banget nih Kak lakuin microdermabrasi nih dulu. Jadi kalau aku tuh lagi males banget di rumah dan aku males juga mager bikin alat-alat kayak gitulah, ya udah, dan ngerasa kayak gila nih komedo gue banyak banget, aku tinggal datang aja ke klinik bilang pengen melakukan treatment microdermabrasi. Nah, microdermabrasi ini emang berguna banget sih ya buat kamu yang pengen instan, karena secara nggak langsung dia itu mengangkat sel-sel kulit matinya itu pakai alat, dan itu bisa bersih banget mukanya. Apalagi di ngangkatnya itu kan orang gitu loh, orang lain yang ngelakuin, jadi kan bisa sampai bener-bener bersih gitu. Iya, tapi tetap inget ya, semua di bawah pengawasan dokter kalau misalnya kalian mau pergi ke klinik. Iya, bener banget. Nah, beauties, tadi kan kita udah ngebahas tentang apa itu komedo, jenis-jenisnya komedo, dan kita juga udah ngasih tips nih ke kalian beberapa cara untuk mencegah komedo itu datang kayak gitu. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya komedo itu bisa dihilangkan asalkan kalian menggunakan treatment yang benar. Nah, bisa secara alami, bisa juga dengan penggunaan rangkaian skincare yang memang khusus untuk komedo kayak gitu. Oh ya, komedo whitehead atau blackhead ini juga tidak bisa dihilangkan secara benar-benar permanen ya, karena seperti yang kita tahu ya, kalau selagi kita masih bernafas nih, pori-pori itu kan pasti akan terus terbuka dan tertutup, gitu. jadi bisa tersumbat dari dalam atau enggak dari faktor luar. Jadi sebisa mungkin bagaimana kalian memanage kulit kalian sendiri, yaitu rajin dengan membersihkan muka secara rutin dan jangan malas buat ngerawat kulit kalian. Oke beauties, jadi segitu aja sharing kita kali ini masalah blackhead sama whitehead. Jadi kalau kalian punya masalah atau kalian punya pengalaman dan mau share pengalaman kalian tuh ke kita dan ke teman-teman yang lain, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye. Bye. Think beauty, think pony beauty. Curang kenapa? Udah matiin.